Dahsyat, 200 drone strategis baru milik militer Iran mengguncang Israel. Kini kekuatan Teheran makin kuat. Kementerian Pertahanan atau Kemhan Iran mengirimkan lebih dari 200 drone baru yang dilengkapi dengan kemampuan rudal dan sistem peperangan elektronik super canggih. Media pemerintah melakukan hal itu ataupun melaporkan hal itu pada 25 April 2023. Dalam upacara yang disiarkan di televisi, Menteri Pertahanan Iran Mohammad Reza Astiani menyerahkan lebih dari 200 drone strategis jarak jauh kepada Panglima Militer Abdul Rahim Mousavi, ungkap kantor berita resmi RNA atau IRNA. Diproduksi oleh Kementerian Pertahanan Iran, drone-drone tempur itu dirancang untuk misi pengintaian dan penyerangan dan dapat membawa rudal udara ke udara dan udara ke permukaan, papar IRNA. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberikan sanksi kepada Iran atas program pesawat tak berawaknya karena dianggap sangat berbahaya. Tentu hal ini membuat lawan Iran ketakutan dengan kehebatan dari drone-drone yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan senjata buatan yang kecil. Barat menuduh Iran telah memasok Rusia dengan pesawat udara tak berawak untuk perangnya di Ukraina. Hal ini makin membuat tegang kondisi Barat dan ketakutan dengan persenjataan dan militer Iran yang makin tangguh, canggih, dan sulit dikalahkan. Bahkan Amerika mengajak Barat untuk menyerang dan melawan Iran dikarenakan kehebatannya yang luar biasa. Namun Amerika tidak mengakuinya secara terbuka. Jet tempur Iran bombardir Israel habis-habisan. Serangan balasan Iran tak berhenti begitu saja untuk Israel. Baru-baru ini IRGC atau tentara Iran menggempur pasukan Israel yang gentayangan di langit Iran. Sontak hal ini mengejutkan dan menciptakan perpecahan semakin akut antara kedua kubu. Tembakan dari jet tempur Iran ini menghabisi beberapa pasukan yang tengah melakukan operasi. Sebelumnya dikabarkan pesawat tempur Israel dan Amerika memang tengah gentayangan dan melakukan operasi ilegal di atas langit Teheran. Hal ini tentu membuat geram Iran hingga membuat para tentaranya berinisiatif melakukan tindakan serupa sehingga serangan jet tempur ini pun terjadi. Di sisi lain, jet tempur Iran memang jarang digunakan untuk menyerang musuh secara gamblang. Namun kali ini rupanya kesabaran Iran telah habis dengan menembakkan beberapa kali ke arah target Zionis yang membuat banyak korban berjatuhan dan tidak seperti apa yang diprediksi sebelumnya oleh Israel. Kekuatan Iran makin tak tertandingi dan bikin Zionis ketar-ketir. Belum lagi keberanian Iran membombardir Israel dengan jet tempurnya bikin Israel tambah waspada. Di sisi lain, Iran membuka pangkalan bawah tanah pertamanya untuk jet tempur yang dirancang untuk menahan kemungkinan serangan bom penghancur bunker dari Amerika Serikat dan Israel, lapor media pemerintah. Pangkalan itu yang diberi nama Ogab 44 diambil dari bahasa Persia yang berarti elang. Dapat menampung semua jenis jet tempur dan juga pembom selain drone, kata kantor berita resmi IRNA. Lokasi persis dari pangkalan itu tidak diungkap, tetapi media pemerintah mengatakan tempat itu berada pada kedalaman ratusan meter di bawah pegunungan dan mampu menahan bom oleh pembom strategis AS. Pada Mei tahun lalu, tentara Iran mengungkapkan sebuah pangkalan angkatan udara untuk pesawat nirawak atau drone yang terletak di bawah pegunungan Zagros di bagian barat negara itu. Media pemerintah pada Selasa kemarin menunjukkan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Muhammad Bagheri dan Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi berada di pangkalan baru itu. Ogab 44 adalah salah satu dari banyak pangkalan udara bawah tanah taktis yang dibangun di berbagai wilayah negara itu dalam beberapa tahun terakhir, lapor kantor berita IRNA. Tak berkutik, itulah yang terjadi pada para ratusan tentara Israel yang berani melawan pasukan Brigade Al-Ridwan yang dilatih secara khusus oleh Hizbullah dan juga Iran. Hal ini terjadi ketika ratusan tentara Israel mencoba menerobos masuk ke ladang minyak milik Lebanon.
Tindakan ilegal ini dilakukan Israel dengan alih-alih dapat restu Amerika, namun hal ini tidak dibenarkan oleh Lebanon hingga pertempuran pecah hingga menyebabkan ratusan tentara Israel jadi kritis. Sementara itu pasukan elit Hizbullah ini sebelumnya memang menargetkan pasukan Zionis dalam incaran serangannya karena Hizbullah menjadi pasukan utama yang membela dan mendukung kemerdekaan Palestina hingga dipastikan jika Brigade Al-Ridwan berada di garda terdepan dalam jihad melawan penjahat ini. Di sisi lain, pihak Israel geram atas tindakan yang dilakukan pasukan elit Hizbullah. Evakuasi segera dilakukan hingga menyebabkan para petinggi Zionis yang lain turun gunung dan meminta Hizbullah untuk menahan diri untuk sementara waktu hingga proses evakuasi selesai dilakukan. Diketahui, beberapa tentara tersebut adalah tentara senior yang sudah malang melintang di dunia pertempuran, namun naas mereka harus gugur di tangan pasukan elit Hizbullah. Sementara itu target utama Hizbullah adalah menembakkan ratusan roket dan misil ke Israel setiap hari. Sebagian besar rentetan serangan ini akan memiliki akurasi statistik yang tinggi, dengan sejumlah rudal jarak jauh yang mampu menjangkau hampir seluruh Israel. Menurut laporan IDF atau Israel Defense Force Home Front Command yang menggambarkan ancaman Hizbullah yang akan dihadapi Israel dalam perang di masa depan, kira-kira ada 1.000 hingga 1.500 roket dan rudal akan diluncurkan ke Israel. Ribuan rumah akan diserang dan ratusan warga sipil Israel akan diserang, terluka atau terbunuh. Ratusan ribu orang diperkirakan akan dievakuasi dari rumah mereka. Ini meringkas besarnya ancaman. Meskipun sistem pertahanan udara Israel termasuk yang terbaik di dunia, di darat Hizbullah melatih pasukan khusus Brigade Al-Ridwan untuk melintasi perbatasan ke Israel dan menyerang kota-kota Israel. Kelompok kecil pasukan khusus terlatih dari pasukan Brigade Al-Ridwan akan menyusup ke kota-kota dan menawan orang lain sebagai alat tawar-menawar. Pasukan Al-Ridwan sudah lama beroperasi di Suriah dan mendapatkan pengalaman dalam serangan darat, perkotaan, dan menguasai kota-kota. Dalam pidato sebelumnya, Nasrallah telah mengungkapkan niat destruktifnya dalam perang di masa depan dengan Israel.